Alkes, penggolongan berdasarkan sifat pemakaiannya dibagi menjadi dua, yaitu alkes yang dipakai secara terus-menerus dan alkes yang dipakai sekali pakai atau consumable. Intramuskular atau subkutan yang merupakan alat berbentuk pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas ke dalam tubuh pasien. Cara penggunaan SPOIT. Pertama, needle cup dibuka. Setelah itu dimasukkan cairan ke dalam SPOIT ini. Cara memasukkannya, contoh sediaan ampul. Dipatahkan, lalu dimasukkan. Setelah itu kita sesuaikan berapa mili yang akan kita suntikan ke dalam tubuh pasien. Anggaplah sekitar 3 mili atau 2 mili. Lalu disuntikan ke tubuh pasien baik secara intravena, intramuskular maupun subkutan. Infuset terbagi menjadi dua, yaitu infuset mikro dan infuset makro. Infuset mikro merupakan bagian dari infusen set untuk menampung cairan dengan volume tertentu dengan jumlah tetesan 60 tetes per mili, mempunyai ukuran 19, 21, 23, dan 25 G. Sedangkan infuset makro merupakan seperangkat alat infus yang digunakan untuk pemberian cairan dalam volume besar, 100 sampai 1000 mili kepada pasien, mempunyai ukuran 23, 25, 27 G. Bagian-bagian dari infusion set. Pertama, spike cup adalah penutup penetrate needle infus transfusi set yang berfungsi kesterilan penetrate needle infus. Yang kedua, spike atau penetrate needle infus adalah jarum infus yang berfungsi sebagai pembolong botol infus dan juga sebagai penghubung pertama cairan infusan. Yang ketiga, air vented adalah lubang kecil pada spike yang berfungsi sebagai penstabil udara drip chamber dan juga berfungsi sebagai ventilasi ketika memberikan terapi infusion vial. Yang keempat, drip chamber adalah ruang tetesan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya emboli udara. Solution filter adalah penghubung drip chamber dengan tuba yang berfungsi untuk mencegah partikel udara, bekuan darah transfusi, dan mencegah masuknya bakteri dari cairan infus ke sistem vena. Selanjutnya, roller clamp set adalah bagian infus set yang menempel pada tuba berfungsi untuk menghentikan dan mengalirkan cairan infusan atau darah. Tube adalah selang atau pipa infus yang berfungsi sebagai sarana mengalirnya cairan atau darah dari infusan yang akan menuju ke vena. Y-injection connector adalah bagian tube infus yang berfungsi sebagai tempat penyuntikan obat intravena. Selanjutnya, injection site adalah bagian infus berbahan karet elastis yang berfungsi sebagai tempat penusukan jarum suntik untuk pemberian obat intravena. Needle hook adalah jarum yang melekat pada konektor berfungsi untuk needle spooling atau ventilasi dengan menusukkannya ke pelabot atau vial. Selanjutnya adalah needle cup adalah penutup needle yang berfungsi untuk menjaga kesterilan needle hook dan mencegah terjadinya tertusuk jarum. Cara penggunaan infusion set. Pertama, needle hook dihubungkan dengan konektor. Setelah itu, buka spike cup, lalu tusukkan kepada botol infus. Setelah itu, infusion set siap digunakan pada pasien. Plester ialah perban kecil yang digunakan pada luka yang tidak begitu serius untuk diberi perban besar. Kain kasa adalah kain yang steril, bebas dari kuman, dan khusus digunakan untuk pembalut luka. Cara penggunaan kain kasa dan plester. Pertama, kain kasa dibuka dari pembungkusnya ke
kain kasa sterilnya dibuka plester dari tempatnya. Setelah itu gunting kain kasa sesuai yang kita perlukan. Ini kan luka kecil. Anggaplah sebegini. Setelah itu kita lap dulu dengan tisu alkohol agar terhindar dari mikroorganisme yang berbahaya. Kita letakkan kain kasa pada luka tersebut. Lalu plester kita pasangkan. Plester ini digunakan untuk luka kecil, baik itu pun begini ataupun begini. Selesai. Penutup rambut atau nose cap adalah penutup kepala sekali pakai yang biasanya digunakan untuk melindungi rambut agar tidak rontok saat melakukan proses operasi. Cara penggunaan nose cap. Pertama, nose cap dibuka. Lalu diletakkan di kepala sampai benar-benar rambut tidak keluar atau tidak kelihatan. Strip cek gula darah digunakan untuk mengambil sampel darah dari pasien. Handscoon adalah sarung tangan yang biasa dipakai tenaga medis agar terhindar dari infeksi silang atau transmisi mikroorganisme patogen penyakit melalui darah. Cara penggunaan handscoon. Pertama, ambil handscoon dari dosnya, lalu masukkan tangan, sesuaikan dengan jari-jarinya. Begitupun sebelahnya. Siap digunakan. Tisu alkohol atau swab alkohol adalah tisu yang mengandung antiseptik untuk mempersiapkan kulit sebelum dilakukan injeksi. Tisu alkohol mencegah infeksi bakteri pada kulit yang dapat terjadi ketika proses penyuntikan. Cara penggunaan kertas alkohol atau alkohol swab. Pertama, buka saset di sisi manapun itu, baik di sini maupun di sini. Setelah itu, gunakan tisu alkohol ini pada bagian yang akan disuntikkan, baik itu di sini ataupun di sini untuk pemeriksaan gula darah dengan cara ini dan ini. Untuk mengukur suhu tubuh pada pasien. Cara penggunaan termometer. Pertama, hidupkan termometer sampai ada kata lo. Setelah itu diposisikan di depan dahi, baru ditekan ininya. Keluar hasilnya yaitu 36,4 derajat Celcius. Tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter terbagi menjadi 3, yaitu tensimeter biasa, tensimeter air raksa, dan tensimeter digital. Bagian-bagian dari tensimeter. Saya di sini akan menjelaskan bagian dari tensimeter air raksa. Pertama yaitu manset. Manset berfungsi untuk menampung udara yang dipompa dari bulb dan untuk mendeteksi tekanan darah pasien yang pada penggunaannya dipasang pada lengan pasien. Yang kedua yaitu bulb atau pemompa, berfungsi untuk memompa udara ke dalam manset.
Yang ketiga adalah tabung kaca. Pengukur berfungsi untuk mengukur air raksa yang dipompa oleh udara di dalam manset. Di atas tabung kaca pengukur terdapat lubang pembuangan udara. Yang keempat, valve on-off. Berfungsi untuk membuka atau menutup jalannya air raksa. Kelima, tabung air raksa. Berfungsi untuk menampung air raksa. Di atas tabung raksa terdapat filternya. Selanjutnya, cara penggunaan tensimeter. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tensimeter digital. Pertama, masukkan manset pada lengan. Lalu, manset direkatkan. Manset direkatkan. Posisikan selain ini lurus pada jari-jari. Ya, lalu selanjutnya kita tekan tombolnya. Ditunggu sampai keluar hasilnya. Maka hasilnya yaitu 98/66. 98 menunjukkan sistol dan 66 menunjukkan diastol. Urinal adalah alat atau tempat yang digunakan untuk membantu pasien menampung buang air kecil atau urin. Alat ini biasanya digunakan oleh pasien yang sulit untuk pergi menuju ke kamar mandi sendiri. Urinal terbagi menjadi dua, yaitu urinal male untuk pasien laki-laki dan urinal female untuk pasien perempuan. Cara penggunaan urinal. Pertama, pilih posisi yang nyaman bagi tubuh, baik dengan duduk, berdiri, atau berbaring. Kedua, tempatkan urinal di antara kedua kaki. Ketiga, miringkan panggul sedikit ke depan sambil mengarahkan aliran urin ke urinal. Keempat, buang urin dan bersihkan urinal setelah digunakan. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Cara penggunaan stetoskop. Pertama, earpiece-nya diletakkan pada telinga. Lalu diafragma diletakkan pada tubuh pasien. Dicari denyut jantungnya. Apabila sudah kedengaran, ditekan sedikit supaya terdengar lebih jelas. Tiang infus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menempatkan cairan infus yang terhubung pada pasien. Selanjutnya, cara penggunaan tiang infus. Pertama, posisikan tiang infus dekat dengan tempat tidur pasien. Lalu, kita atur ketinggian pasien dengan mengaturnya di sini. Kita atur dulu, kita atur, lalu kita kunci kembali. Setelah dikira posisinya bagus, kita letakkan botol infus pada tiang infus. Tabung oksigen adalah alat yang digunakan untuk membantu pernapasan pada pasien. Bagian-bagian dari tabung oksigen. Yang pertama itu tabungnya, berfungsi sebagai penampung atau wadah gas oksigen. Yang kedua yaitu penyangga, agar dapat menyangga tabung oksigen supaya tidak terjatuh ketika dipindahkan. Selanjutnya yaitu valve utama tabung gas oksigen, digunakan sebagai membuka atau menutup suplai gas oksigen dari tabung gas menuju selang oksigen atau regulator oksigen. Selanjutnya yaitu regulator oksigen. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur tekanan gas oksigen yang akan digunakan. Selanjutnya, pengatur tekanan oksigen. Pengatur tekanan oksigen yang berfungsi sebagai untuk mengatur besarnya tekanan gas oksigen yang akan diberikan pada pasien. Selanjutnya ini adalah selang untuk dihubungkan pada pasien. Kemudian posisikan ininya pada hidung dan mulut pasien.
Alat cek darah adalah alat yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator tertentu di dalam tubuh, apakah masih pada rentang normal atau tidak. Cara penggunaan alat cek gula darah. Pertama, masukkan baterai pada alatnya. Setelah itu, kita tes. Kita tes dengan alat penetesnya. Setelah itu, alat suntiknya kita ambil, lalu kita buka ujungnya. Selanjutnya kita buka pada bagian yang kedua dari sini, 1, 2 kita buka, lalu kita masukkan jarumnya. Cara memasukkannya ini, sesuaikan. Baru kita buka bundaran-bundaran ininya, lalu kita masukkan kembali. Untuk mengambil darah orang, kita sesuaikan dengan jenis kulitnya. Apabila dia kulit tipis, kita nomor 1, 2. Kalau kulit sedang itu jenis kulit yang sedang, nomor 3. Jenis kulit yang tebal bisa ambil nomor 4 atau nomor 5. Lalu kita langsung suntikan ini. Sebelum ditusuk harus dioleskan dulu tisu alkohol supaya steril. Setelah disuntikan, masukkan darahnya, dimasukkan di sini. Setelah dimasukkan, strip ini dimasukkan di sini. Lalu kita masukkan, anggaplah kita akan periksa asam urat. Kita masukkan strip asam urat. Lalu kita tunggu hasilnya. Pemeriksaan cek gula darah ada 3. Yang pertama, warna hijau itu untuk kadar glukosa, warna orange untuk asam urat, dan warna biru itu untuk kolesterol.